Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dinina waddin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Baik, kami dari kelompok 4 pada pertemuan siang hari ini akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang kasus manajemen laba di Indonesia. Kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama saya sendiri, Fani Ramdhani, dan selanjutnya Yogi Maisa Kusuma, dan selanjutnya Muhammad Rizky dan Muhammad Isan. Baiklah, sesuai judul kami pada siang hari ini, kami akan membahas kasus manajemen laba di Indonesia. Untuk pemateri pertama yang akan menjelaskan tentang latar belakang kasus dan temuan oleh BPK. Untuk pemateri yang pertama kita berikan kepada Yogi Maisa Kusuma, kepadanya dipersilahkan. Baiklah, yang pertama adalah latar belakang kasus. Jadi PT Indofarma Tbk sebagai salah satu perusahaan BUMN di sektor farmasi mengalami penurunan kinerja yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Laporan keuangan menunjukkan bahwa laba bersih yang dapat didistribusikan kepada entitas induk pada tahun 2020 hanya sebesar 27,58 juta, yaitu turun drastis sebesar 99,65% dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 7,96 miliar. Pada tahun 2021, perusahaan mencatatkan kerugian sebesar 37,58 miliar dan pada tahun 2022 kerugian meningkat menjadi 428 miliar. Berikut ada temuan dari BPK, yaitu Badan Pemeriksa Keuangan. Jadi mereka melakukan audit investigatif terhadap pengelolaan keuangan PT Indofarma dan menemukan sejumlah penyimpangan. Yang pertama ada penggelembungan persediaan. Jadi terdapat indikasi bahwa nilai persediaan barang dalam proses dinilai lebih tinggi dari nilai seharusnya. Jadi hal ini menyebabkan penyajian persediaan terlalu tinggi atau overstated dan harga pokok penjualan disajikan terlalu rendah atau understated dalam laporan keuangannya. Kemudian ada rekayasa transaksi. Terdapat juga dugaan adanya pencatatan transaksi fiktif yang tidak mencerminkan kondisi keuangan yang sebenarnya. Ini menciptakan gambaran yang menyesatkan tentang kinerja perusahaan kepada pemangku kepentingan. Berikutnya saya serahkan kepada moderator. Baiklah, untuk materi selanjutnya tentang praktik manajemen laba dan selanjutnya tentang implementasi terhadap laporan keuangan. Untuk materi selanjutnya kita serahkan kepada Muhammad Rizky, kepadanya dipersilahkan. Baik, selanjutnya ada pun praktik manajemen laba. Praktik manajemen laba di PT Indofarma dapat dilihat dari beberapa aspek. Yang pertama yaitu manipulasi pendapatan, yaitu dengan mengatur pengakuan pendapatan dan memanipulasi estimasi akuntansi, manajemen dan berusaha untuk menunjukkan laba yang lebih baik dari kondisi nyata. Ini termasuk pengakuan pendapatan dari penjualan yang belum terrealisasi atau pengakuan piutang yang tidak dapat ditagih. Yang kedua, pengelolaan akrual. Manajemen mungkin menggunakan akrual untuk menunda pengakuan beban atau mempercepat pengakuan pendapatan, sehingga laba yang dilaporkan terlihat lebih tinggi dari yang seharusnya. Ini seringkali dilakukan untuk memenuhi ekspektasi pasar dan mendapatkan insentif berbasis kinerja. Yang ketiga, penyajian laporan keuangan. Dengan menyajikan laporan keuangan yang tidak akurat, perusahaan berusaha untuk mempertahankan citra positif di mata investor dan publik. Hal ini mencakup penggunaan metode akuntansi tertentu yang menguntungkan bagi perusahaan tetapi tidak mencerminkan realitas ekonomi. Adapun implikasi terhadap laporan keuangan. Praktik manajemen laba ini memiliki dampak serius terhadap laporan keuangan PT Indofarma, yaitu ketidakakuratan laporan. Laporan keuangan yang dimanipulasi tidak memberikan gambaran yang akurat tentang kinerja dan posisi keuangan perusahaan. Hal ini dapat menyebabkan keputusan investasi yang buruk oleh pemangku kepentingan. Yang kedua, kerugian finansial. Kerugian negara sebesar 371,8 miliar rupiah akibat praktik ini menunjukkan bahwa manipulasi laporan keuangan dapat berujung pada konsekuensi finansial yang signifikan bagi perusahaan dan stakeholdernya.
Yang ketiga, dampak reputasi. Skandal ini merusak reputasi PT Indofarma sebagai BUMN dan dapat mempengaruhi kepercayaan investor serta hubungan dengan karyawan, terutama ketika gaji karyawan tidak dibayar akibat kondisi keuangan yang buruk. Sekian, saya kembalikan kepada Adela. Baik, terima kasih kepada Muhammad Rizky. Untuk selanjutnya tentang identifikasi kasus dan sanksi yang akan diberikan. Untuk selanjutnya materinya akan disampaikan kepada Muhammad Ihsan. Padanya dipersilakan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang berjudul identifikasi kasus. Kasus PT Indofarma Tbk atau INAF jelas masuk ke dalam kategori manajemen laba, di mana perusahaan terlibat dalam praktik manipulasi laporan keuangan untuk menyajikan kinerja yang lebih baik dari kenyataannya. Temuan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK menunjukkan adanya pengelambungan persediaan dan pencatatan piutang fiktif yang menyebabkan laba bersih perusahaan terlihat lebih tinggi daripada kondisi sebenarnya. Dalam laporan keuangan, nilai persediaan barang dalam proses dinilai lebih tinggi dari nilai yang seharusnya, dan pemangku kepentingan dilakukan sebelum transaksi benar-benar terjadi, sehingga mengakibatkan laporan keuangan yang tidak akurat dan merugikan negara hingga 331,8 miliar. Selanjutnya, ada sanksi yang diberikan kepada PT Indofarma. Yang pertama, denda 500 juta dikenakan oleh Bapepem atau sekarang disebut OJK pada tahun 2004 atas penyajian laporan keuangan yang tidak akurat. Kedua, penelaahan oleh OJK. OJK melakukan penelaahan mendalam terhadap laporan keuangan perusahaan dan dapat memberikan sanksi lebih lanjut jika ditemukan pelanggaran. Selanjutnya, proses hukum di Kejaksaan Agung. Temuan BPK dilimpahkan kepada Kejaksaan Agung untuk proses hukum menunjukkan potensi tindak pidana. Yang keempat, pengunduran Direktur Komisaris Utama. Komisaris Utama PT Indofarma mengundurkan diri akibat dugaan manipulasi yang telah berlangsung lama di perusahaan. Nah, selanjutnya saya akan memberikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Muhammad Ihsan. Dan pada materi-materi yang telah kami sampaikan, hasil diskusi kami pada siang hari ini dapat disimpulkan bahwa tentang kasus di atas, kasus PT Indofarma merupakan contoh nyata praktik manajemen laba yang berdampak luas pada laporan keuangan dan reputasi perusahaan. Temuan BPK menggarisbawahi pentingnya transparansi dalam pelaporan keuangan dan perlunya pengawasan ketat terhadap praktik akuntansi untuk melindungi kepentingan publik dan investor. Baik, sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Untuk selanjutnya kami buka di sesi tanya jawab. Untuk teman-teman yang ingin bertanya dipersilahkan. Baik, pada Muhammad Haris dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan bertanya mengenai kasus manajemen laba yang terjadi pada PT Indofarma pada tahun 2020. Pertanyaan adalah, bagaimana sih PT Indofarma tersebut menggelembungkan nilai persediaan pada laporan keuangannya pada tahun 2020 tersebut? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Muhammad Haris atas pertanyaannya. Untuk selanjutnya Sultan Malik Al-Ghani dipersilakan. Baiklah, saya akan bertanya, PT Indofarma kan pernah terlibat dalam kasus manajemen laba ini. Nah, apa bentuk pelanggaran yang dilakukannya dan apa konsekuensinya? Baik, Sultan Malik Al-Ghani, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk selanjutnya, oke, Yuda Andrian Dengaran dipersilakan. Perkenalkan, nama saya Yuda Andrian. Saya ingin bertanya. Yang mana pertanyaannya, di sini pada kasus ini kan PT Indofarma melakukan tindak kecurangan memanipulasi laporan laba rugi kan. Nah, jadi bagaimana cara mereka melakukannya? Baik, terima kasih Yuda Andrian atas pertanyaannya. Selanjutnya Yusrianda dipersilakan untuk Assalamualaikum pertanyaannya. warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusrianda ingin bertanya tentang manajemen laba ini, bagaimana dampak kasus ini terhadap saham Indofarma di pasar modal? Baik, Yusrianda, terima kasih atas pertanyaannya.
Nah, berikan kami beberapa waktu untuk memberikan hasil diskusi kami tentang jawab pertanyaan-pertanyaan daripada audiens. Baik, terima kasih. Baiklah, selanjutnya kami akan memberikan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan para audiens. Untuk pertanyaannya yang akan dijawab oleh Pak Manisan, kepadanya silakan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Yusri Anda, yang mana pertanyaannya itu bagaimana dampak kasus ini terhadap saham Indofarma di pasar modal. Dampak kasus ini terhadap saham di pasar modal bervariasi tergantung pada sifat kasus tersebut. Yang pertama itu perspektif investor. Jika kasus tersebut berkaitan dengan masalah hukum dan reputasi perusahaan, hal ini dapat mengurangi kepercayaan investor dan menyebabkan harga saham turun. Yang kedua, kinerja keuangan. Jika kasus tersebut berdampak pada kinerja keuangan perusahaan, seperti penurunan pendapatan atau peningkatan biaya, maka saham juga bisa berpengaruh negatif. Yang ketiga, regulasi dan kebijakan. Kasus yang melibatkan regulasi atau kebijakan pemerintah bisa mempengaruhi prospek bisnis ke depan yang berpotensi mempengaruhi nilai saham. Yang terakhir yaitu reaksi dari pasar. Pasar modal sering bereaksi secara emosional. Berita buruk dapat menyebabkan penjualan saham secara massal, meskipun dampak jangka panjangnya mungkin tidak seburuk yang diperkirakan. Bagaimana Yusri Anda? Thank you. Baik, terima kasih kepada Pak Manisan. Untuk pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh Yogi Maisa Kusuma. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Yuda. Nah, jadi pada kasus PT Indofarma ini mereka melakukan manipulasi laba-laba rugi dengan cara yang pertama itu mereka mencatat piutang fiktif. Maksudnya itu Indofarma ini mencatat piutang yang tidak ada atau tidak dapat ditagih untuk meningkatkan angka pendapatannya. Jadi dia menciptakan gambaran kinerja keuangan yang lebih baik. Kemudian ada rekayasa transaksi. Jadi perusahaan melakukan pencatatan transaksi penjualan atau pembelian yang tidak sesuai dengan kenyataan. Kemudian mengakui pendapatan dari transaksi yang belum terrealisasi. Jadi transaksinya belum terjadi tapi pendapatannya sudah diakui. Kepada Ida, apa ada yang ditanyakan lagi? Selain hal tersebut nih kan, apakah ada tindakan lain yang dilakukan pihak Indofarma dalam melakukan tindakan tersebut? Oke, mungkin cara lain yang dilakukan perusahaan tersebut yaitu dengan memanipulasi aktual atau bisa bilang itu kayak mengubah estimasi akuntansi. Nah, jadi pengakuan pendapatan itu dicatat lebih awal gitu daripada kejadian nyatanya. Nah, jadi manajemen berusaha untuk memperlihatkan laba yang lebih tinggi terhadap mata publik. Jadi perusahaan bisa lebih baik di mata publik itu. Baik, terima kasih kepada Yogi Maisa Kusuma atas pertanyaannya. Untuk jawaban selanjutnya akan dilanjutkan oleh Muhammad Rizky. Kepada silakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Haris. Yang mana pertanyaannya, bagaimana PT Indofarma diduga menyembunyikan nilai persediaan dalam laporan keuangan tahun 2020? Benar itu jawabannya. Jadi ada 4 yang dilakukan oleh PT Indofarma. Yang pertama yaitu penilaian ketersediaan yang tidak realistis, di mana Indofarma ini dengan nilai yang mencatat barang dalam proses dengan nilai yang lebih tinggi dari biaya aktualnya. Kemudian ada dengan cara perusahaan tidak menyesuaikan nilai persediaannya dengan sebenarnya, padahal barang itu sudah kadaluarsa. Yang kedua, dia melakukan manipulasi kuantitas persediaan. Itu perusahaan mencatat jumlah barang yang lebih besar daripada yang sebenarnya, sehingga meningkatkan total nilai persediaan. Yang ketiga, pengakuan barang fiktif. Ada indikasi bahwa persediaan yang dilaporkan dalam catatan akuntansi tidak benar-benar ada secara fisik. Hal ini
kemudian untuk menambah nilai aset secara artifisial. Yang keempat, rekayasa harga pokok penjualan, yaitu perusahaan Indofarma menurunkan harga pokok penjualan yang diakui sehingga perusahaan dapat meningkatkan nilai persediaan akhir. Akibatnya, laba kotor dan laba bersih juga meningkat. Ya, mungkin ada yang belum dipahami. Apa sih tujuan dari PT Indofarma tersebut menggelembungkan persediaannya dan bagaimana dampaknya pada laporan keuangannya? Jadi tujuan penggelembungan persediaan PT Indofarma ini tujuan itu memperbaiki laporan keuangan dengan sehingga menunjukkan kondisi keuangan yang lebih baik kepada investor dan pemangku kepentingan. Kemudian memenuhi target kinerja, memastikan laba bersih yang dilaporkan sesuai dengan ekspektasi pasar atau target internal. Kemudian dampak pada laporan keuangan yaitu overstatement aset, nilai aset lancar atau persediaan meningkat secara tidak wajar, dan overstatement laba meningkat lebih tinggi dari kondisi sebelumnya. Penyesatan stakeholder, investor dan kreditor menerima informasi yang tidak akurat untuk pengambilan keputusan. Praktik seperti ini melanggar prinsip akuntansi yang berlaku umum dan dapat dikenai sanksi hukum jika terbukti bahwa investigasi lebih lanjut. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Muhammad Rizky atas jawabannya. Untuk selanjutnya yang pertanyaan atas dari Sultan Mali Aldani akan saya jawab sendiri. Yang mana pertanyaannya, PT Indofarma kan pernah terlibat dalam manajemen laba, dan jadi apa bentuk pelanggaran yang dilakukan dan apa konsekuensinya terhadap PT tersebut kan? Baiklah, nah, jawabannya itu menurut saya dan menurut kami semua dari materi, PT Indofarma memang pernah terlibat dalam kasus manajemen laba yang menarik perhatian publik pada tahun 2001. Bentuk pelanggarannya itu yang pertama, penyajian laporan keuangan yang tidak benar. PT Indofarma diduga melakukan manipulasi dalam laporan keuangan yang menyebabkan laporan tersebut tidak mencerminkan kondisi keuangan perusahaan secara akurat. Dan pelanggaran selanjutnya yaitu pencatatan stok yang tidak akurat. Terdapat selisih pencatatan stok yang signifikan mencapai jumlah uang 57 miliar yang disebabkan oleh perbedaan estimasi nilai nyata dari investor tersebut. Dan pelanggaran selanjutnya yaitu memanipulasi perhitungan laba. Diduga ada manipulasi dalam perhitungan laba yang menyebabkan perusahaan melaporkan laba bersih sebesar 132 miliar, padahal seharusnya mengalami kerugian. Nah, dan selanjutnya konsekuensi yang didapatkan oleh PT Indofarma tersebut yaitu sanksi administratif yang Bapepam sekarang OJK menjatuhkan sanksi administratif berupa denda sebesar 500 juta kepada direksi PT Indofarma yang menjabat pada periode terbitnya laporan keuangan tahun 2001 tersebut. Dan konsekuensi selanjutnya itu kerugian bagi investor. Praktik manajemen laba dapat menyebabkan kerugian bagi investor yang tertipu oleh laporan keuangan yang tidak akurat atas laporan keuangan dari PT Indofarma tersebut. Dan selanjutnya yaitu penurunan kepercayaan publik. Kasus ini dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap PT Indofarma dan perusahaan BUMN pada umumnya, sehingga PT Indofarma tersebut bisa mengalami kerugian besar atas penurunannya nama baik PT tersebut atas kasus tersebut. Ya, dan kasus ini menjadi pelajaran penting bagi PT Indofarma dan perusahaan lain di Indonesia untuk menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, yang good governance, dan memastikan transparansi dalam laporan keuangan. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan investor dan membangun reputasi yang baik bagi perusahaan tersebut. Sehingga jika perusahaan Indofarma tersebut dengan kasus ini kan menjadi penurunan hal tersendiri dan kepercayaan bagi penerima atau konsumen PT Indofarma jadi menurun, sehingga PT Indofarma harus membalikan dan membangkitkan lagi kinerja perusahaan tersebut. Untuk Sultan Malik bisa dipahami. Baik, dengan berakhirnya pertanyaan dan sesi tanya jawab ini, kami para pemakalah akan menutup sesi kami di sini. Jika ada kesalahan dan kekurangan, kami mohon maaf atas presentasi kami pada siang hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.